Nah, flexing. Tadi kita sudah singgung tentang orang-orang yang memamerkan harta mereka di media sosial. Tapi nggak cuma crazy rich yang flexing loh, banyak juga orang-orang ternyata melakukan flexing tanpa disadari. Sang orang kaya semasa hidupnya tidak pernah berempati kepada Lazarus. Biarin aja kali uang-uang dia ini, pencapaian dia ini, sirik aja sih. Empati itu berbeda dengan simpati ya. It's not always about you. Tapi kira-kira kata Alkitab apa sih tentang empati dan flexing? Siapa sih yang gak tahu berita Crazy Rich terkait investasi bodong? Sekalipun udah terjadi bulan lalu, saya yakin teman-teman semua masih ingat bagaimana para Crazy Rich ini hobi pamer hartanya lewat media sosial mereka. Kegiatan pamer inilah yang disebut fenomena flexing. Tapi gak cuma Crazy Rich yang flexing loh, banyak juga orang-orang ternyata melakukan flexing tanpa disadari. Kalau menurut teman-teman gimana? Yuk kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share konten ini. Shalom, selamat datang di Kasih. Kata Alkitab apa sih? Saya Hana dan di sini saya akan membahas fenomena yang sering terjadi di kehidupan sekitar kita. Tentunya kita mau melihat kata dunia versus kata Alkitab mengenai hal ini. Nah, flexing. Tadi kita sudah singgung tentang orang-orang yang memamerkan harta mereka di media sosial. Tapi sebenarnya apa sih arti fenomena flexing itu? Menurut Cambridge Dictionary, flexing itu artinya to show that you are very proud or happy about something you have done or something you own, usually in a way that annoys people. Jadi flexing itu untuk menunjukkan bahwa kita sangat bangga dengan apa yang telah kita capai atau sesuatu yang kita miliki, biasanya dengan cara yang tidak menyenangkan atau membuat orang lain terganggu alias pamer. Mungkin kita akan bilang, biarin aja kali uang-uang dia ini, pencapaian dia ini, gak apa-apa dong bangga sama pencapaian sendiri. Sirik aja sih, sirik itu tanda gak mampu loh. Ya betul juga sih, uang-uang dia ini, punya dia ini, terserah dong mau diapain. Tapi coba kita balik lagi ke definisi flexing menurut Cambridge tadi. Perlu digarisbawahi bahwa kata-kata bangga dengan cara yang tidak menyenangkan atau membuat orang lain terganggu. Maksudnya gimana ya? Teman-teman ingat, kita ini tidak hidup sendiri. Kita perlu belajar bahwa tindakan kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dan kita katakan. It's not always about you. Dalam hal ini coba bayangkan di tengah situasi pandemi, di mana banyak orang mengalami kesulitan. Mulai dari ada yang terkena PHK, penghasilan berkurang, terpukul karena kehilangan orang tersayang. Terus kita update di media sosial bagaimana kita berfoya-foya dan hidup bergelimang harta. Inilah yang dimaksud bangga dengan cara yang tidak menyenangkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kita nggak punya sosial empati. Apa itu sosial empati? Sosial empati adalah kemampuan untuk memahami orang lain dengan memahami atau merasakan keadaan atau situasi hidup mereka. Empati itu berbeda dengan simpati ya. Kalau simpati hanya sebatas menyampaikan perhatian dan rasa iba, sedangkan empati akan berlanjut pada tindakan membantu terhadap mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Oke, di sini kita tahu bahwa orang dunia ternyata seringkali tidak berempati. Tapi kira-kira kata Alkitab apa sih tentang empati dan flexing? Apakah teman-teman ingat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin? Teman-teman bisa cek dalam Lukas 16 ayat 19-31. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa manusia sudah cukup diberikan segala petunjuk bagaimana seharusnya kita menunjukkan kepedulian kepada sesama kita. Dalam cerita ini, sang orang kaya semasa hidupnya tidak pernah berempati kepada Lazarus. Fakta bahwa ia mengetahui nama pengemis yang setiap hari berbaring di dekat pintu rumahnya menunjukkan kalau dia mengenal Lazarus. Namun, pernahkah ia peduli terhadap Lazarus? Padahal dikatakan bahwa setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus menghilangkan laparnya dengan memungut sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Kita tahu pada akhirnya keduanya sama-sama mati namun berbeda nasib. Lazarus duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya tersebut menderita di neraka. Saya yakin kita nggak mau ya memiliki nasib yang sama dengan orang kaya tersebut. So, jangan sampai kita tidak mempunyai empati atau kepedulian terhadap sesama. Coba kita lihat lebih lanjut apa yang Yesus ajarkan tentang empati sosial. Banyak kejadian di Alkitab mengenai teladan berempati dari Yesus. Salah satunya dalam Yohanes 11 ayat 33-35 dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yesus memahami bagaimana perasaan Maria. Masigul berarti bersusah hati karena suatu sebab sedih. Pada akhirnya kita tahu bahwa Yesus menolong Maria dengan cara membangkitkan saudaranya, yaitu Lazarus. Yesus tidak hanya memberikan contoh atau teladan untuk memahami perasaan orang lain. Lebih lagi ia juga membantu orang lain yang sedang menderita. Ini yang disebut empati. Yesus juga pernah memberi teladan bagaimana kita memahami keadaan di sekitar kita. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti dombanya yang tidak bergembala. Terdapat dalam Matius 9 ayat 36. Teman-teman ingat bahwa Yesus juga memahami perasaan kita loh. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Di sini dikatakan bahwa sang imam besar yaitu Yesus adalah Tuhan yang memahami bagaimana perasaan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau Tuhan tidak memahami kita karena dulu dia punya pengalaman yang sama dengan manusia, yaitu dicobai. Kita harus memahami perasaan orang lain karena Tuhan Yesus telah lebih dulu memahami kita. Mungkin ada yang berkata, saya tidak seperti orang kaya yang tidak peduli dengan Lazarus yang miskin. Kalau kita nggak peduli sama istri yang capek ngurusin anak, beresin rumah seharian, ya sama aja dong. Kalau kita juga nggak peduli dengan suami yang sudah lelah kerja seharian, ya sama juga dong. Kalau kita nggak bisa berempati dengan sama anak kita yang kesulitan dalam belajar atau pergaulan, ya sama aja. Yuk, kita belajar peduli dengan perasaan orang lain, dimulai dengan suami atau istri, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita. So, be careful what you say and do. It's not always about you. Next, kita bahas apa ya? Coba teman-teman boleh komen di bawah topik apa nih yang menarik. Semoga sharing hari ini bisa memberkati ya. Sampai jumpa di kasih selanjutnya. God bless you all.